Ceramah tersebut jelas-jelas kalau disengaja itu merupakan kejahatan. Kalau tidak disengaja, maka itu merupakan suatu kejahilan, penipuan dan pembodohan. Tidak ada yang ingkar, tidak ada yang ingkar kecuali di Indonesia. Aneh ya, Imam Syafi'i ini mujaddid minal muhibbin, tidak pernah mengingkari Sayyidina Habib Alwi bin Ubaidillah, tidak pernah mengingkari nasabnya sampai kepada Rasulullah SAW. Di saat memanasnya polemik nasab ini, Allah memperlihatkan kepada kita semua, umat Islam Indonesia khususnya, umumnya seluruh rakyat Indonesia, bahwa ternyata apa yang disampaikan oleh para Habib-Habib Alawi itu ya seperti itu. Tidak ada nilai ilmiahnya, nggak sesuai dengan fakta sejarahnya. Imam Abi Hanifah, Imam Ahmad ibn Hanbal, Imam Malik, para ulama-ulama terkemuka, tidak ada yang ingkar kalau Habib Alwi bin Ubaidillah itu Ibn Ahmad Muhajir ilallah itu memang benar sampai kepada Rasulullah SAW, kecuali di Indonesia. Apakah mereka mau mendukung, membenarkannya? Nggak bisa. Hanif Al-Atos sekalipun nggak bisa, nggak akan bisa. Siapapun nggak akan bisa benar, karena itu salah gitu loh. Kok nggak hati-hati gitu loh. Kalau mau menipu ya mbak ya, rondo cerdas sedikit lah, belajar dulu kalau mau menipu. Ceramah atau mauidhah dari cucunya Habib Soleh Tanggul yang bernama Habib Muhdhar bin Muhammad bin Soleh Al-Hadid. Ceramah tersebut jelas-jelas kalau disengaja itu merupakan kejahatan. Kalau tidak disengaja, maka itu merupakan suatu kejahilan, penipuan dan pembodohan. Di mana dalam ceramahnya beliau itu menggebu-gebu ya. Begitu semangatnya mendoktrin jamaah yang hadir pada acara Khol yang ke-48, seakan-akan mengandung energi yang menancap ke dalam memori para jamaahnya. Kalau disengaja, berarti memang merupakan propaganda yang sama polanya seperti dalam kitab Ar-Raudul Jali fi Ansabi Ali Ba'alawi atau Ar-Raudul Jali fi Nasabi Bani Alawi. Hampir sama polanya, yakni mendompleng nama besarnya Sayyid Murtadho Az-Zabidi, bahwa adanya Ubaidillah menjadi anaknya Imam Ahmad Al-Abbah itu karena berdasarkan isbatnya Mus'ab Az-Zubairi. Mus'ab Az-Zubairi itu pengarang kitab Nasab Quraisy, lahir pada tahun 156 Hijriah, wafat tahun 236 Hijriah. Imam Ubaidillah belum lahir, bahkan Imam Ahmad Al-Abbah An-Nafat juga belum lahir, tapi mengklaim bahwa Mus'ab bin Abdullah Az-Zubairi ini telah mengisbat adanya nama Ubaidillah menjadi anaknya Imam Ahmad Al-Abbah. Pengakuan sepihak, mendompleng nama besar seorang nasabah Sayyid Murtadho Az-Zabidi. Begitu juga Abu Nasr Al-Bukhari, pengarang kitab Sirrus Silsilah Al-Alawiyah bi Ansabis Sadah Al-Alawiyah. Abu Nasr Al-Bukhari dikatakan mengisbat nama Ubaidillah sebagai anaknya Imam Ahmad Al-Abbah. Kalau Mus'ab Az-Zubairi, kitab Nasab Quraisy ini, dua-duanya ini dicantumkan dalam kitab Ar-Raudul Jali yang bukan tahqiqan atau salinan catatan kaki. Katanya yang mengatakan ini adalah Sayyid Murtadho Az-Zabidi sendiri. Nah, ini namanya klaim sepihak, polanya sudah dapat kita baca. Begitu juga ketika menyebutkan tentang Muhammad Maulad Dawilah yang diramal sebelumnya oleh Al-Azwarqani, pengarang kitab Al-Fakhri, padahal tahunnya itu selang antara 106 tahun. Nggak masuk akal lagi. Jika ini didengar, dilihat, diterima oleh orang awam yang tidak mengerti ilmu sejarah dan ilmu nasab, maka ya pasti mengamini.
pengarang kitab Sirus Silsilah Al-Alawiyah, Ki Ansabisat Al-Alawiyah, Abu Nasr Al-Bukhari itu lahir dan wafatnya saja itu tidak pernah muasir atau berjumpa langsung dengan Imam Alwi bin Ubaidillah, nenek atau kakek leluhurnya para Habib Bani Alawi. Yakni beliau Abu Nasr Al-Bukhari wafat antara tahun 341, hampir sama seperti wafatnya Imam Ahmad Al-Muhajir atau Al-Abbah atau An-Nafat. Sama polanya seperti apa yang disampaikan oleh Habib Muhdor bin Muhammad bin Soleh Al-Hamid. Ya, ini sebelum kita masuk dalam inti tema Mau'idhah Hasanah beliau, ya, kita tarik dulu sebelum dan nanti sesudahnya. Sebelumnya ya ini sejarahnya, kenapa kok para Habib itu selalu pelantur ya? Apakah memang disengaja atau tidak tahu duduk permasalahannya? Kalau menurut saya, di saat memanasnya polemik nasab ini, Allah memperlihatkan kepada kita semua, umat Islam Indonesia khususnya, umumnya seluruh rakyat Indonesia, bahwa ternyata apa yang disampaikan oleh para Habib-Habib Alawi itu ya seperti itu. Tidak ada nilai ilmiahnya, nggak sesuai dengan fakta sejarahnya. Dibantah kayak apa? Saat dunia loh, kumpulkan semua anggota Rabithah Alawiyah untuk membantah apakah yang dikatakan Habib Muhdor bin Muhammad bin Soleh Al-Hamid itu benar. Apakah mereka mau mendukung, membenarkannya? Nggak bisa. Hanif Al-Atos sekalipun nggak bisa, nggak akan bisa. Siapapun nggak akan bisa bantah, karena itu salah gitu loh. Ceramah itu salah. Pada waktu Khol yang ke-48 di Tanggul itu, yang hadir tidak hanya beliau yang ngisi ceramah. 15 menit kali berapa Habib yang datang. Bahkan Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Sakof juga turut mengisi acara tersebut. Ada Habib Salim bin Jindan juga. Jadi ini sangat parah. Tapi inilah hikmah yang Allah perlihatkan kepada kita semua. Tidak ada gading yang tak retak. Sepandai-pandai tupai melompat pasti akan terjatuh juga. Serapat-rapat kita menyimpan bangkai pasti akan tercium juga. Nah, inilah buktinya. Kok nggak hati-hati gitu loh. Kalau mau menipu ya Mbak Yao, rondo cerdas sedikit lah, belajar dulu kalau mau menipu. Karena apa? Yang mendengarkan ceramahnya itu orang banyak. Yang hadir di acara Khol yang ke-48 Habib Soleh Tanggul itu cukup banyak. Walaupun tidak sebanyak dulu, tapi cukup banyak. Nah, inilah namanya, kalau tidak ditarik ucapan itu, maka akan menjadi dosa jariyah. Dosa jariyah. Apalagi yang menyampaikan itu sekelas cucu dari Al-Habib Soleh Al-Hamid. Ini koreksi ya dari internal mereka, dari kami eksternalnya. Kami tidak iri, dengki atau benci, tidak, tapi berdasarkan fakta sejarah. Fakta sejarahnya apa? Tidak pernah Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali mengisbat dan percaya tidak membatalkan nasabnya Alwi bin Ubaidillah, itu enggak ada. Masanya berbeda, jarak waktunya itu jauh. Ada yang ratusan tahun, ada yang bahkan hampir 200 tahun. Enggak bisa. Ya sama dengan pola yang tadi saya sampaikan, yang tercantum dalam kitab Ar-Raudhul Jali. Katanya Abu Nasr Al-Bukhari dalam kitab Sirus Silsilah mengatakan, mengisbat bahwa Ubaidillah itu benar-benar anaknya Imam Ahmad Al-Abbah atau An-Nafat atau Al-Muhajir. Terus Mus'ab Az-Zubairi ya, yang mengarang kitab Nasab Quraisy, juga menyebutkan anaknya Imam Ahmad Al-Abbah diantaranya adalah Muhammad dan Ubaidillah. Padahal nggak ada, nggak terbukti. Karena apa? Jarak tahunnya itu nggak cocok, nggak nyambung, nggak nyambung. Ada cerita surat ya yang ditulis oleh Al-Azwarqani, pengarang kitab Al-Fakhri ini ya. Padahal beliau Al-Azwarqani ini dengan Imam Muhammad Maulad Dawilah itu nggak matching. Beliau lahirnya 572, wafatnya 614. Pengarang kitab Al-Fakhri, nggak mungkin, nggak nyambung, nggak sezaman dengan Muhammad Maulad Dawilah. Itu nggak matching gitu, nggak matching, nggak nyambung. Nggak mungkin
Al-Azwarqani meramal ya orang yang akan lahir pada 106 tahun yang akan datang. Ini sama dengan klaim sepihak. Polanya dapat kita baca hampir sama seperti yang tercantum dalam kitab Ar-Raudul Jali fi Nasabi Bani Alawi atau Ar-Raudul Jali fi Ansabi Ali Ba'alawi karya Sayyid Murtadho Az-Zabidi yang ditahqiq oleh Muhammad Abu Bakar Ba'adzib dan yang ditahqiq oleh Arif Abdul Ghani. Nggak sesuai. Nah, ini sama seperti apa yang disampaikan oleh Habib Muhdor bin Muhammad bin Soleh Al-Hamid, Tanggul, Jember, Jawa Timur.